Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur, giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggelepar kesakitan di depannya. Kamu ini ikan apa? Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai petapa, ketahuilah, semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiranmu. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa petapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Namaku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau. Dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, petapa sakti, kami akan membuatkanmu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkanmu sebuah pulau.
Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri, berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar. Saijan, 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 Saijan. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Saijan, 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 Saijan. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Todak beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, kami sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untukmu, wahai petapa sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saijan. Saijan. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia sekata, atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Asal-usul Banjarmasin. Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia yang terbagi menjadi 5 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin. Kota Banjarmasin berusia sangat tua. Sejarah berdirinya Kota Banjarmasin bisa kita simak dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, di Kalimantan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh Maharaja Sukamara. Sewaktu masih memimpin, Maharaja Sukamara membuat wasiat bahwa kelak cucunya Pangeran Samudra yang akan menggantikan dirinya sebagai Raja Daha. Ketika Maharaja Sukamara wafat, justru Pangeran Mangkubumi yang mengambil alih kekuasaan di Daha. Kekuasaan Pangeran Mangkubumi tidak bertahan lama. Lalu, Pangeran Tumenggung mengambil alih kekuasaan sebagai raja di Daha. Kerajaan Daha merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang terus dilanda pertengkaran, memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tiada kunjung berakhir mengakibatkan banyak rakyat Daha hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Lalu, ketika perebutan kekuasaan terjadi, di manakah Pangeran Samudra, pewaris sah tahta kerajaan Daha? Kehidupan di istana Daha
tidak aman bagi Pangeran Samudra. Perebutan kekuasaan yang terjadi terus-menerus mengancam jiwa Pangeran Samudra. Pangeran Samudra akhirnya memilih mengasingkan diri di dekat muara Sungai Barito. Di sepanjang aliran Sungai Barito, terdapat kampung-kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret mengikuti aliran sungai hingga ke muara. Kampung-kampung tersebut meliputi Baladean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, dan Banjar. Di antara kampung-kampung tersebut, Kampung Banjar memiliki lokasi yang strategis karena letaknya di muara yang merupakan pertemuan dari 5 aliran sungai. Kampung Banjar kemudian berkembang menjadi sebuah bandar besar. Kapal-kapal dagang datang dari berbagai kerajaan jauh. Saat itu, Kampung Banjar berada di bawah kekuasaan seorang patih yang bernama Patih Masih. Sehingga Kampung Banjar kemudian dikenal dengan nama Banjarmasih. Patih Masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra berada di wilayahnya. Patih Masih kemudian mengadakan perundingan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Perundingan itu mencapai kesepakatan untuk mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja, sebagaimana wasiat Maharaja Sukarama. Atas permintaan Patih Masih dan 4 patih lainnya, Pangeran Samudra akhirnya bersedia menjadi raja di Banjarmasih. Dengan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja, maka Banjarmasih sebagai ibu kota kerajaan semakin berkembang pesat. Perdagangan berkembang semakin ramai. Perkembangan Banjarmasin dan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja membuat posisi kerajaan Daha menjadi terdesak. Pangeran Tumenggung segera memimpin pasukannya menyerbu Banjarmasih. Perang terjadi di Sungai Barito maupun di daratan. Peperangan tersebut membuat korban berjatuhan dalam jumlah besar dari kedua belah pihak. Ananda Pangeran Samudra, kita telah kehilangan banyak prajurit. Kita harus meminta bantuan pada Kesultanan Demak di Jawa. Jika tidak mendapat bantuan, hamba khawatir bandar besar ini akan jatuh ke tangan Pangeran Tumenggung. Baiklah, usulan Patih Masih sangat tepat. Kita membutuhkan bantuan pasukan dari Jawa. Karena itu, Patih Balit saya utus untuk segera berangkat ke Demak menemui Sultan Trenggono. Perintah Pangeran Samudra siap hamba laksanakan. Ketika itu, Kesultanan Demak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Trenggono. Patih Balit, sampaikan kepada Pangeran Samudra, permintaan bantuan pasukan bisa kami penuhi dengan satu syarat. Raja dan seluruh rakyat Banjarmasih bersedia memeluk agama Islam, sebagaimana Sultan dan rakyat di Kesultanan Demak. Pangeran Samudra menyetujui syarat yang diajukan Sultan Trenggono. Pasukan bantuan dari Demak yang berjumlah 1.000 orang segera bergabung dan bersiap menyerbu pusat kerajaan Daha. Pasukan Banjarmasih dan Demak berhasil mengepung istana kerajaan Daha. Korban berjatuhan di pihak pasukan Daha. Namun Pangeran Tumenggung bersikeras tidak mau menyerah. Yang mulia Pangeran Tumenggung, korban dari pihak prajurit kita semakin banyak. Saya sarankan agar pangeran melakukan perang tanding dengan Pangeran Samudra. Siapa yang kalah, maka dia harus tunduk kepada yang menang. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah semakin banyaknya korban. Usul Patih Arya Trenggana diterima oleh Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Mereka berdua siap untuk melakukan duel penentuan. Ketika duel hampir berlangsung, tiba-tiba Pangeran Samudra membuang pedangnya. Pangeran Tumenggung, bagaimanapun engkau adalah pamanku. Bagaimana mungkin aku tega membunuh paman yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri? Aku sudah membuang pedang, silahkan paman membunuhku. Pangeran Tumenggung yang awalnya marah dan siap membunuh Pangeran Samudra, akhirnya menjadi luluh hatinya. Ananda Pangeran Samudra, maafkanlah pamanmu ini. Selama ini, paman hanya mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa, hingga mengakibatkan rakyat banyak yang menjadi korban. Pangeran Tumenggung akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kemudian menyatukan Daha dan Banjarmasih menjadi satu.
Namun ibu kota kerajaan tetap berada di Banjarmasin. Peristiwa kemenangan Banjarmasin ini terjadi pada 24 September 1526. Tanggal 24 September kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin hingga sekarang. Setelah beragama Islam, Pangeran Samudra mengubah namanya menjadi Sultan Suwaryansyah. Beliau dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Sedangkan perubahan nama dari Banjarmasin menjadi Banjarmasin disebabkan setiap musim kemarau, air di sumur-sumur menjadi asin. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Banjarmasin disebut dengan Banjarmasin hingga sekarang. Pangeran Biawak. Dahulu kala di suatu pedalaman, berdirilah sebuah kerajaan yang terletak di tepi sungai. Di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dengan ke-7 orang putrinya yang cantik jelita. Mereka hidup sejahtera dan bahagia. Namun sang raja tampak murung, karena ke-7 putrinya sudah cukup umur, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sudah memiliki calon suami. Pada akhirnya, sang raja pun turun tangan untuk mencarikan calon suami bagi ke-7 orang putrinya. Sepertinya aku harus segera mencarikan calon suami untuk ke-7 putri-putriku. Sang raja menggelar sayembara untuk mencari pemuda impian bagi ke-7 putrinya. Pengawal kerajaan segera mengumumkan sayembara itu kepada seluruh rakyat. Pengumuman! Dengar, hai dengar! Sang raja mengadakan sayembara untuk seluruh rakyat. Barang siapa yang bisa membangun istana kerajaan dan jembatan di seberang sungai untuk para putri raja, maka dia akan dijadikan suami untuk putri-putri raja. Sang raja memerintahkan siapapun diperbolehkan untuk mengikuti sayembara tersebut. Tak lama setelah sayembara itu diumumkan, datanglah 6 pemuda yang gagah dan tampan. Mereka hendak mengikuti sayembara tersebut. Yang mulia Baginda Raja, kami berniat mengikuti sayembara yang Baginda Raja adakan. Baiklah. Silakan kalian buatkan istana dan jembatan untuk putri-putriku. Baik yang mulia. Dalam waktu singkat, ke-6 pemuda itu berhasil membangun 6 buah istana untuk para putri. Namun sayembara belum berakhir. Semua yang hadir masih menunggu 1 orang pemuda lagi untuk menyelesaikan tantangan membangun istana dan jembatan. Mereka menunggu dengan cemas, khawatir jika tidak ada pemuda terakhir yang datang untuk menyelesaikan tantangan. Akhirnya datanglah seorang wanita tua bersama seekor biawak menghadap sang raja. Para putri, sang raja, dan semua yang hadir terheran-heran. Siapakah gerangan wanita tua itu? Hei, siapa itu? Siapa dia? Apa yang masuk sayembara? Ada saja. Coba lihat, ada saja. Jadi saja ya. Percaya. Aneh sekali. Paduka Raja, hamba datang kemari untuk mengikuti sayembara yang Paduka adakan. Baiklah, apakah ibu punya seorang anak lelaki? Tanya sang raja kepada wanita tua itu. Paduka Raja yang mulia, hamba punya seorang anak laki-laki. Tetapi dia hanyalah anak laki-laki biasa. Tidak masalah, siapapun boleh mengikuti sayembara ini. Ibu tua itu tersenyum senang mendengar kata-kata sang raja yang begitu bijaksana. Anakku, kamu sudah dengar sendiri kan apa kata Paduka Raja? Kamu boleh mengikuti sayembara ini. Wah, seekor biawak bisa apa? Mana mungkin bisa saja. Coba lihat dia. Ya, dari saja ya. Iya, aneh sekali. Tidak hanya sang raja, semua orang yang hadir menyaksikan sayembara juga terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia
bisa memiliki anak biawak. Hah? Apa benar biawak itu anakmu yang akan mengikuti sayembara? Bagaimana mungkin? Melihat sang raja dan semua orang yang hadir terkejut, ibu tua itu menjadi khawatir jika anaknya tidak diizinkan mengikuti sayembara. Bukankah Paduka sudah mengatakan siapapun boleh mengikuti sayembara ini dan tidak akan ada yang mempersalahkannya? Apakah Paduka ingin menarik ucapan Paduka sendiri? Sang raja tampak bingung. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Benar, pantang bagiku untuk menarik ucapanku. Kau boleh mengikuti sayembara ini, biawak." Biawak pun langsung bekerja membangun istana dan jembatan untuk putri raja. Sungguh ajaib. Keesokan harinya, istana dan jembatan yang dibuat oleh biawak sudah berdiri kokoh. Itu artinya salah satu putri raja akan dinikahkan dengan seekor biawak. Raja berdiskusi dengan ketujuh putrinya. Dia bertanya pada ketujuh putrinya, "Wahai putri-putriku yang cantik, ayah mau bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi istri biawak yang telah mengikuti sayembara?" Aku tidak mau, Ayah. Aku juga. Menakutkan. Tidak, Ayah, aku tidak mau. Iya, Ayah. Kami tidak mau menjadi istri biawak. Iya, kami tidak mau, Ayah. Iya, kami juga tidak mau menjadi istri biawak. Keenam putri raja menolaknya, kecuali si putri bungsu. Dia bersedia menjadi istri biawak demi menjaga kehormatan dan nama baik ayahnya. Aku bersedia, Ayah. Aku bersedia menjadi istri biawak yang mengikuti sayembara itu demi menjaga kehormatan Ayah. Aku sangat menyayangi Ayah. Oh, putri bungsuku. Terima kasih, sayang. Pesta pernikahan pun digelar keesokan harinya. Keenam putri raja tampak bergembira dan bahagia. Sang raja melihat ke arah putri bungsunya dan terlihat sedih, duduk bersanding dengan seekor biawak. Maafkan ayah, anakku. Terima kasih telah menjaga kehormatan ayah sebagai raja. Malam pun tiba. Semua putri dan suaminya pergi ke kamar masing-masing. Begitu pula si bungsu. Dia pun segera masuk ke kamarnya dan meletakkan biawak suaminya di sudut kamar. Keesokan harinya, putri bungsu terkejut melihat seorang pria tampan yang tidur di sisinya. Dia menjerit ketakutan. Hah? Siapa kau? Kenapa ada di kamarku? Pengawal! Tolong! Shh, jangan teriak, Putri. Ini aku, suamimu. Tidak mungkin. Pengawal! Ada yang masuk ke kamarku! Para pengawal raja yang mendengar teriakan sang putri segera masuk ke kamarnya. Tidak ada pria tampan di kamarnya. Putri bungsu terus menunjuk biawak yang ada di dekatnya. Itu dia! Ternyata pria tampan itu telah menjadi biawak. Tapi tadi dia ada di situ. Kok sekarang menghilang? Kemana perginya? Tidak seorang pengawal pun percaya pada cerita sang putri. Mereka mengira putri bungsu sedang bermimpi buruk setelah menikahi biawak. Hal ini terjadi selama beberapa malam. Tetapi kini putri bungsu tidak takut lagi dengan kehadiran pria tampan tersebut. Kakanda, kenapa Kakanda bisa berubah menjadi seekor biawak? Begini, Adinda. Kakanda terkena kutukan. Pada siang hari Kakanda berubah menjadi biawak. Sedangkan jika malam hari tiba, Kakanda kembali menjadi manusia biasa. Suatu hari, putri bungsu menghampiri sudut kamarnya. Dia menemukan kulit biawak yang dikenakan suaminya ketika hari menjelang pagi. Hah? Ini kan kulit biawak suamiku. Sang putri pun tiba-tiba mendapat akal untuk membakar kulit biawak tersebut. Sebaiknya aku bakar saja kulit biawak ini. Siapa tahu suamiku tidak akan berubah kembali menjadi biawak. Sungguh ajaib. Suami putri bungsu tidak berubah menjadi biawak lagi. Putri bungsu dan suaminya merasa senang
karena kutukan itu akhirnya hilang. Mereka pun hidup bahagia. Ayo kejar aku, Kanda. Iya, istriku. Kanda. Coba kalau dulu aku mau menikahi biawak itu, pasti pangeran taman itu jadi milikku. Iya, sayang sekali. Pangeran taman itu milik si bungsu. Wah, tampannya. Andai saja dulu aku memilihnya. Beruntungnya putri bungsu mendapatkannya. Aku menyesal tidak memilihnya. Iya, itu balasan bagi putri yang berbakti kepada orang tua. Andaikan saja itu aku. Coba saja. Iya. Itulah imbalan bagi anak yang baik hati dan berbakti kepada orang tua seperti putri bungsu. Ia justru mendapatkan suami yang paling tampan di antara keenam kakaknya. Keenam kakaknya menyesal mengapa dulu mereka tidak mau menikah dengan pangeran biawak yang rupawan itu.